Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang para ulama yang menjadi mata rantai utama di dalam keberlangsungan dan perjalanan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, yang mana ulama yang pada kesempatan kali ini akan kita bahas merupakan sosok ulama yang salah satu kitabnya itu menjadi rujukan untuk para santri, yang mana kemudian kitab beliau ini dinazumkan, dan nazumnya ini banyak tersebar di negara kita, di pondok-pondok pesantren yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kita para santri yang belajar di pondok-pondok pesantren tidak asing dengan sebuah kitab nazum yang berjudul Soffatuz Zubat, yang mana sebenarnya kitab Soffatuz Zubat yang ditulis oleh beliau Al-Imam Ibn Ruslan ini sebenarnya mengambil dari matan yang berbentuk nathar, yaitu kitab Az-Zubat Fima Alaihil Mu'tamad. Nah, penulis kitab Az-Zubat Fima Alaihil Mu'tamad adalah sosok ulama yang akan kita baca biografinya, yaitu beliau sosok ulama yang dikenal dengan sebutan Ibnul Barizi. Siapakah kira-kira sosok ulama yang memiliki nama Al-Imam Ibnul Barizi ini? Beliau Al-Imam Ibnul Barizi memiliki nama asli Al-Imam Hibatullah. Beliau Al-Imam Hibatullah ini memiliki ayah yang bernama Abdurrahim. Beliau memiliki kakek yang bernama Ibrahim. Dan beliau karena terlahir dari satu marga yang disebut dengan Al-Juhani, maka di akhirnya beliau diberikan gelar dengan sebutan Al-Juhani. Namun karena salah satu buyut beliau, di atas-atasnya beliau ini ada salah satu buyut yang merupakan tokoh juga, merupakan sesepuh di daerah Al-Juhani ini, yaitu dikenal dengan sebutan sosok figur yang bernama Al-Barizi. Sehingga kemudian di hari-hari berikutnya beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnul Barizi. Tidak lagi dipanggil dengan nama asli beliau yaitu Hibatullah bin Abdurrahim, namun beliau kemudian langsung dinisbatkan kepada datuk beliau yang dikenal dengan Al-Barizi, sehingga beliau sendiri dipanggil dengan sebutan Al-Imam Ibnul Barizi. Al-Imam Ibnul Barizi ini merupakan sosok ulama yang lahir pada tahun 645 Hijriah. Artinya berarti beliau sosok ulama yang hidup di paruh kedua pada tahun atau pada abad ke-7 Hijriah, dan beliau kemudian wafat, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 738 Hijriah, yaitu pada paruh pertama abad ke-8 Hijriah. Sehingga kalau kita hitung usia beliau, ketemunya adalah beliau hidup selama 93 tahun. Beliau sosok Al-Imam Ibnul Barizi ini merupakan sosok ulama yang memang di hari-hari itu dikenal sebagai salah satu pakar mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau memang sejak awal, sejak masa kecilnya, masa anak-anaknya, beliau fokus untuk belajar tentang fikih mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Guru pertama beliau adalah orang tuanya sendiri, yaitu ketika beliau berserta dengan keluarganya hidup di daerah Hamad. Di mana daerah Hamad ini merupakan salah satu daerah yang ada di negara Syria. Ketika beliau beserta keluarganya ini tinggal di desa yang dikenal dengan sebutan desa Hamad, atau sekarang dikenal dengan sebutan kota Hamad, ya. Itu beliau di situ belajar kepada orang tuanya sendiri tentang ilmu fikih. Hingga kemudian ketika beliau ini sudah mulai beranjak pada usia-usia dewasa, beliau kemudian diizinkan oleh ayahnya untuk mendatangi madrasah-madrasah diniyah di hari-hari itu untuk belajar lebih intens, untuk belajar lebih fokus tentang ilmu agama Islam kepada para masyayikh
kepada para guru yang hidup di daerah Syria. Di antaranya beliau kemudian belajar kepada Al-Imam Asy-Syaikh Izzuddin Al-Faruqi. Ya, beliau juga kemudian belajar kepada Asy-Syaikh Jamaluddin Ibnu Malik, yaitu penulisnya Alfiyah Ibnu Malik ini. Beliau kemudian juga belajar kepada Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam di beberapa hari berikutnya. Setelah beliau itu kemudian menjadi orang yang alim, namun beliau kemudian tidak patah semangat, tidak selesai di situ saja. Beliau tetap melanjutkan pelajarannya kepada sosok ulama besar yang dikenal dengan sebutan Sultanul Ulama, yaitu yang bernama Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Sehingga Al-Imam Ibnul Barizi merupakan salah satu murid dari Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Lalu kemudian setelah beliau belajar kepada Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam, atau saat belajar bersama beliau, beliau juga sambil belajar kepada salah satu ulama di daerah Syam, di daerah Syria ini, yang juga dikenal dengan sebutan Al-Imam Najmuddin Al-Badarai. Beliau belajar kepada beliau tentang ilmu syariat, baik itu dari sisi tafsirnya, hadisnya, usul fikihnya, dan seterusnya, belajar kepada dua ulama besar ini. Sehingga kemudian beliau di hari-hari berikutnya, ketika beliau ini telah mendapatkan ijazah, mendapatkan izin dari guru-guru beliau sendiri untuk mengajar, beliau kemudian semakin menekuni, semakin menggali dan menemukan keahlian-keahlian bakat di dalam diri beliau sendiri, yaitu di dalam ilmu fikih dan juga ilmu usul fikih. Beliau ketika menjadi sosok guru di daerah Syria waktu itu, beliau seakan-akan menjadikan kitab Al-Hawi As-Shaghir sebagai wiritan beliau. Tiap malam, tiap hari beliau hanya memutolaai kitab Al-Hawi As-Shaghir. Beliau memahami seperti apa maksud dari keterangan yang disebutkan di dalam kitab Al-Hawi As-Shaghir yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi ini. Beliau tekuni, tiap malam beliau ulang-ulang sampai beliau itu memiliki paham yang luas sekali tentang kitab yang dikenal dengan sebutan Al-Hawi As-Shaghir. Sehingga tak ayal di waktu itu beliau ini dijuluki sebagai Al-Hawi yang berjalan. Karena memang beliau dikenal ketika ditanya oleh orang, beliau sering kali menjawab, disebutkan di dalam kitab Al-Hawi As-Shaghir begini. Kalau beliau mengajar, maka beliau itu memilih untuk mengajar kitab Al-Hawi As-Shaghir, karena memang beliau memiliki perhatian yang besar, memiliki rasa peduli yang dalam terhadap kitab Al-Hawi As-Shaghir sebagai rujukan utama beliau di dalam mengajar dan berfatwa di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Walaupun di sisi yang lain beliau juga mumpuni, atau beliau juga menguasai kitab-kitab mazhab Syafi'i yang ada dan berkembang di masa-masa beliau hidup. Nah, ini merupakan salah satu panutan, contoh atau uswah yang hasanah untuk kita semuanya. Kalau memang kita itu ingin menjadi seorang yang pakar, ingin menjadi sosok figur yang ahli di dalam salah satu disiplin ilmu, maka modal utamanya adalah kita perlu memiliki semangat, lalu kemudian kita memiliki rasa perhatian dan rasa peduli yang besar dan mendalam terhadap disiplin ilmu yang kita kehendaki. Lebih fokusnya lagi, lebih bagusnya lagi, kita fokus kepada satu kitab tertentu yang kita jadikan kitab ini sebagai wiritan kita dalam sehari-hari kita bersama. Sehingga dari situ kita akan mendapatkan banyak futuh, banyak mendapatkan imdadat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab yang telah ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh beliau Al-Imam Ibnul Barizi, yang mana kemudian beliau di hari-hari berikutnya sambil mengajar, sambil berfatwa, beliau juga intens untuk menulis dan berkarya tulis tentang ilmu fikih. Banyak sekali kitab-kitab yang beliau munculkan, terutama dalam bidang ilmu fikih, tafsir dan hadisnya. Di antara kitab yang muncul dan populer di hari-hari berikutnya, dan ini menjadi salah satu kitab kurikulum di madrasah-madrasah diniyah untuk anak-anak kaula muda ketika ingin belajar fikih mazhab Al-Imam Syafi'i, yaitu kitab matan yang dikenal dengan sebutan kitab Az-Zubad. Lebih lengkapnya judul kitab ini adalah Az-Zubad Fima Alaihil Mu'tamad, yang mana pada hari-hari berikutnya setelah beliau wafat dan pada tahun-tahun akhir paruh kedua dari abad ke-8 Hijriah, matan Zubad ini dinazomkan,
dirubah bentuknya menjadi sebuah nadhom. Yang nadhom ini dikenal dengan sebutan Soffatuz Zubat. Penulis atau penggubah nadhom Zubat ini yang sudah dikenal yaitu beliau Al-Imam Ibnu Ruslan. Sehingga kemudian nadhom inilah yang kemudian lebih populer di kalangan para santri di pondok-pondok pesantren, terutama di pondok pesantren yang ada di negara Republik Indonesia. Banyak pondok-pondok pesantren yang menekuni ilmu fikih sebelum belajar tentang kitab yang besar, maka para santri ini diwajibkan untuk hafal kitab Soffatuz Zubat. Ketika sudah hafal kitab Soffatuz Zubat, dari situlah kemudian memiliki pondasi-pondasi yang kokoh untuk bisa memahami kitab-kitab fikih yang lebih besar dari kitab-kitab matan tersebut. Dan ini semuanya awal mulanya muncul dari karya tulis matan yang dimunculkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Barizi. Beliau kemudian ketika sampai pada tahun 738 Hijriah, setelah beliau ini menghabiskan masa muda dan masa tuanya beliau untuk mengajar, berfatwa, menulis, berdakwah dan seterusnya, beliau kemudian diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika waktu itu, ya ketika beliau meninggal dunia, negeri Syam atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Syria menjadi bersedih. Masyarakatnya berkabung karena mereka ditinggalkan oleh sosok ulama yang lurus, sosok ulama yang istiqomah, sosok ulama yang memiliki jasa besar kepada masyarakat Syam, kepada masyarakat Syria di hari itu khususnya, dan juga kepada masyarakat Muslim secara umum di luar daerah Syria atau Syam. Beliau sosok Al-Imam Ibnul Barizi meninggal dunia. Maka para santri, masyarakat, umat Islam berkabung karena meninggalnya beliau. Sehingga dari situ kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup sosok ulama yang kemudian beliau ini terbukti lolos melewati kehidupan di alam dunia ini, berpulang ke alam barzakh menuju alam akhirat dengan membawa amal yang banyak sekali, jariah ilmu yang melimpah ruah. Kitab-kitab beliau menjadi rujukan utama di dalam pelajaran fikih mazhab Al-Imam Syafi'i. Dari sini merupakan satu uswah untuk kita semuanya supaya kita bisa meniru jejak perjalanan hidup seperti beliau, sehingga kita nanti ketika berpulang ke akhirat kita pun juga setidaknya bisa membawa bekal yang banyak dari bentuk pahala-pahala yang telah kita dapatkan dari jariah ilmu atau bentuk jariah-jariah yang lainnya. Dengan kita mencontoh sosok seperti beliau, figur seperti beliau, Al-Imam Ibnul Barizi. Mudah-mudahan dengan kita membaca biografi ulama yang seperti ini, kehidupan kita, pemikiran kita, pemahaman kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah taala dan menjadi semakin dekat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.